Oke, kali ini nih kita akan bahas yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, sebelum ke sini kalian harus tahu dulu nih. Nah, ternyata nih reaksi kimia berdasarkan arah reaksinya itu dibagi menjadi dua. Ada apa aja sih? Yang pertama nih, ada yang reaksinya yang satu arah. Nah, terus ada juga nih reaksi yang dua arah. Nah, bedanya apa sih ya? Nah gini, kalau satu arah itu sering banget kita pakai. Nah tandanya gini, kalau satu arah tandanya, nah reaksinya gini ke kanan ya, satu arah aja ya. Nah kalau dua arah itu gimana? Nah dua arah itu tandanya gini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah biar lebih jelas nih, misalkan nih yang satu arah dulu ya, yang satu arah. Nah biar lebih jelas, nih contohnya gini, misalkan ada reaksi A itu menjadi B. Nah kan A ini bertindak sebagai pereaksi ya, B itu jadi produk ya. Nah yang namanya reaksi itu kan dia pereaksi itu lama kelamaan membentuk produk ya, gitu ya, lama kelamaan menjadi produk. Nah kalau satu arah dia setelah pereaksi ini menjadi produk, ya udah reaksinya berhenti nih, setelah jadi produk selesai reaksinya. Nah beda halnya dengan yang dua arah. Kalau dua arah nih, dua arah ya. Nah kalau dua arah sama, kita pakai reaksi yang sama, A menjadi B gitu ya. Nah tapi ini kan karena dua arah balik lagi panahnya. Nah karena panahnya balik lagi nih, ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah A itu pereaksi itu dia akan membentuk produk gitu ya. Nah A akan menjadi B. Nah ternyata kalau reaksi dua arah, B juga bisa balik lagi, bisa jadi A gitu. Nah ini namanya reaksi dua arah, atau sering kita kenal dengan reaksi apa? Reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik. Nah gitu, reaksi bolak-balik. Nah kalau bahasa kerennya nih, satu arah dulu ya, bahasa satu arah, bahasa ilmiahnya itu namanya adalah reaksi yang irreversible. Nah maksudnya apa? Reaksinya itu satu arah atau reaksinya tidak dapat balik lagi ya. Nah kalau reaksi dua arah itu bahasa ilmiahnya adalah reversible. Nah ini nih reversible, yaitu reversible itu maksudnya adalah reaksi kesetimbangan. Jadi kesetimbangan kimia itu adalah reaksi yang dapat bolak-balik. Nah gitu. Nah tadi kita udah tahu tuh kalau reaksi kesetimbangan itu reaksinya bolak-balik ya. Nah karena reaksi ini bolak-balik, kesetimbangan kimia juga disebut juga reaksi yang kesetimbangannya gimana? Yang dinamis. Kenapa dinamis ya tadi? Karena terus bolak-balik ya, terus bergerak. Nah oke, kita lanjut ke ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan. Ciri-cirinya apa sih? Nah cirinya gini nih. Yang pertama, lihat, ini kan A jadi B, B bisa jadi A lagi. Nah gitu ya. Nah ini kan reaksinya kan bolak-balik. Nah jadi reaksi kimianya itu gimana? Reaksi kimianya itu terus berlangsung. Reaksi terus berlangsung gitu. Tadi ya jelas ya, kenapa terus berlangsung? Karena reaksinya bolak-balik. Nah terus lanjut nih yang kedua nih. Nah ternyata di samping reaksi terus berlangsung, ternyata juga nih laju reaksinya atau kecepatan reaksinya itu sama. Maksudnya gimana? Jadi gini, laju pembentukan dari A menjadi B gitu ya, ternyata kecepatannya ini atau lajunya itu sama dengan laju kebalikannya, laju B menjadi A. Nah karena kecepatannya sama, reaksinya terus berlangsung, A jadi B, B jadi A, karena kecepatannya sama gitu ya. Nah inilah ciri yang kedua. Kita lanjut nih, ciri yang ketiga. Cirinya apa? Nah kesetimbangan itu kan biar terus berlangsung gimana ya? Biar A jadi B, B jadi A. Nah kan kalau mau terus berlangsung jangan ada yang hilang ya. Nah biar nggak ada yang hilang, reaksinya itu harus dilakukan pada ruangan yang tertutup. Ruang yang tertutup. Nah selain ruang tertutup, juga harus suhu dan tekanannya itu harus tetap. Kenapa? Karena kita harus menjaga kondisinya ya, tekanannya tetap. Nah kalau kondisinya kita bisa tetap gitu, makanya nanti kesetimbangannya akan terus berlangsung. Nah yang keempat nih, yang keempat gimana gitu ya. Nih yang keempat. Nah yang keempat itu kita lihatnya ada perubahan nggak gitu ya, maksudnya ya. Nah A jadi B, B jadi A, jelas ada perubahan ya.
Nah, perubahannya ini nih bisa dilihat dari dua hal nih. Ada secara makroskopis, ada secara mikroskopis. Nah, makroskopis itu apa? Mikroskopis itu apa ya? Makroskopis itu adalah suatu perubahan yang bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Nah, kalau mikroskopis ya tidak bisa kita amati langsung ya, tidak bisa kita lihat langsung ya, karena bentuknya terlalu kecil. Mikro itu kecil. Kalau mikro itu bentuknya adalah partikel. Nah, kalau makro ya jelas bisa kita lihat ya karena besar. Nah, reaksi kesetimbangan itu secara makro ternyata perubahannya gimana? Tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi perubahan. Nah, kok tidak terjadi perubahan gitu ya? Katanya reaksi terus berlangsung, kok tidak ada perubahan gitu ya? Nah, ternyata perubahannya itu terjadi pada skala mikro maksudnya pada ukuran mikro, pada ukuran partikel gitu ya. Nah, pada ukuran mikro itu terjadi perubahan. Nah, ini perubahannya itu secara mikro, tapi tidak bisa kita lihat ya karena mikro itu terlalu kecil. Oke, kita lanjut nih yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kelima itu ngomongin yang tentang komponen itu maksudnya bagian-bagian gitu ya, komponen. Nah, komponen A dan komponen B yang dibahas di sini. Nah, komponen A itu ada nggak nih? Komponen A maksudnya zatnya ada nggak gitu ya, konsentrasinya ada nggak? B, terus konsentrasi B ada nggak gitu ya? Nah, maksudnya gini, A itu kan jadi B, berarti B-nya ada nggak? Ada kan? Ada ya. B jadi A, berarti A-nya ada nggak? Ada. Makanya komponennya itu tetap ada. Nah, meskipun reaksi terus berlangsung, komponen dari A ataupun B itu tetap ada. Kenapa? Karena reaksi terus berlangsung bolak-balik gitu ya. A jadi B, B jadi A. Nah, itulah akibatnya komponen tetap ada. Oke, sampai sini dulu bahasan kita tentang kesetimbangan kimia konsep dasar ya. Kita akan bahas secara lebih dalam. Tapi sampai sini dulu ya. Oke.